Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Lutfiah dengan NIM H05233305 PGSDC. Baik, saya akan menjelaskan mengenai materi pendekatan konsentris dalam pengembangan kurikulum pendidikan. Adapun latar belakangnya yaitu dalam proses pelaksanaan pendidikan di Indonesia dengan tujuan pendidikan yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa di masa depan. Maka diperlukannya suatu rancangan pendidikan yang sering kita sebut dengan kurikulum pendidikan. Kurikulum pendidikan digunakan sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan proses pendidikan. Yang pertama ada landasan pengembangan kurikulum. Kurikulum sebagai rancangan pendidikan mempunyai kedudukan yang sangat strategis dalam seluruh aspek kegiatan pendidikan. Mengingat pentingnya peranan kurikulum dalam pendidikan, maka penyusunannya harus mengacu pada landasan yang kokoh dan kuat. Landasan pengembangan kurikulum tidak hanya diperlukan bagi para penyusun kurikulum atau makro, atau kurikulum tertulis, sering disebut juga sebagai kurikulum ideal, tetapi juga harus dipahami dan dijadikan dasar pertimbangan oleh para pelaksana kurikulum atau mikro, yaitu para pengawas pendidikan atau para guru serta pihak-pihak lainnya yang terkait dengan tugas-tugas pengelolaan pendidikan sebagai bahan untuk dijadikan instrumen dalam melakukan pembinaan terhadap implementasi kurikulum di setiap jenis dan jenjang pendidikan. Yang kedua ada pendekatan lintas budaya dalam kurikulum. Keberlakuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah tidak akan secara langsung menjadi pendekatan multikultural berlaku dalam pengembangan kurikulum di Indonesia. Undang-undang tersebut yang memberikan wewenang pengelolaan pendidikan kepada pemerintah daerah mungkin saja akan menghasilkan berbagai kurikulum sesuai dengan visi, misi, dan persepsi para pengembangan kurikulum di daerah. Tetapi bukan tidak mungkin bahwa kurikulum yang dikembangkan tersebut tidak dikembangkan berdasarkan pendekatan budaya, apalagi pendekatan multikultural. Yang ketiga, kurikulum multikultural di masa mendatang. Proses pengembangan kurikulum haruslah meliputi 3 dimensi kurikulum, yaitu kurikulum sebagai ide, kurikulum sebagai dokumen, dan kurikulum sebagai proses. Pengembangan ide berkenaan dan penentuan filosofi kurikulum. Model kurikulum yang digunakan, pendekatan dan teori belajar yang digunakan, pendekatan atau model evaluasi hasil belajar. Pengembangan dokumen berkenaan dengan pengembangan kurikulum sebagai dokumen tertulis yang didasarkan pada ide yang sudah ditetapkan sebelumnya. Secara teknis, pengembangan kurikulum sebagai dokumen berkenaan dengan keputusan tentang informasi dan jenis dokumen yang akan dihasilkan bentuk atau format BPP dan komponen kurikulum yang harus dikembangkan. Selanjutnya, kurikulum multikultural. Menurut James A. Bang yang dikutip Zoran Minderovich dapat dilakukan dengan 4 tahapan, yaitu tahapan kontribusi, tahap penambahan, tahap perubahan, dan tahap aksi sosial. Selanjutnya, pengembangan kurikulum yang menggunakan pendekatan multikultural sebagai didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama, keragaman budaya menjadi dasar dalam menentukan filsafat, teori model, dan hubungan sekolah dengan lingkungan sosial budaya. Yang kedua, keragaman budaya menjadi dasar dalam pengembangan berbagai komponen kurikulum seperti tujuan, konten, proses, dan evaluasi. Yang ketiga, budaya di lingkungan unit pendidikan adalah sumber belajar dan objek studi yang harus dijadikan sebagian dari kegiatan belajar anak didik. Yang terakhir, kurikulum berperan sebagai media dalam mengembangkan kebudayaan daerah dan kebudayaan nasional. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai materi pendekatan konsentris dalam pengembangan kurikulum pendidikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.